Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Kami sembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat dari kami. Hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sampai di sini. Saudara sekalian, saya kira ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu yang berbicara mengenai mengucap syukur. Akan tetapi, seringkali di dalam penerapannya, mengucap syukur ini seringkali tidak tepat pada apa yang seharusnya seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, untuk itu saya akan ungkapkan di dalam bahasa aslinya yang mengatakan demikian. En panti F Haris Tite. En panti F Haris Tite. Nah, kata en panti itu berbicara mengenai dalam segala hal. Nah, perhatikan kata en di sini dan kata panti. En panti
itu berarti in all things, in everything. Nah, jelas sekali yang dikatakan di dalam Alkitab di sini adalah yaitu dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, tapi bukan karena. Nah, untuk itu mungkin saya akan bahas dulu kata kerja yang ada di situ adalah mengenai mengucap syukur ini. Atau yang di dalam bahasa Yunani tadi dikatakan Evcharistite, ini tentu saja bentuk imperatif atau bentuk perintah dari akar kata Evcharisteo. Nah, ini adalah bentuk akar kata kerjanya yang berarti I give thanks. Nah, ini adalah bentuk imperatif atau bentuk perintah, yaitu ucapkanlah syukur. Nah, ini adalah akar katanya, Evcharisteo. Nah, kata Evcharisteo itu sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu F dan charisteo. Charis itu sebetulnya dari grace. F ini artinya good, baik. Nah, jadi sebetulnya Evcharisteo ini berbicara mengenai suatu pengungkapan yang baik. Yaitu kemudian dipahami secara umum sebagai give thanks atau mengucap syukur atau terima kasih. Nah, dalam hal ini seringkali kita terjebak dengan konsep terima kasih. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang disebut terima kasih atau berterima kasih ini selalu ada kaitannya dengan sesuatu yang membuat seseorang itu terpaksa harus berterima kasih. Nah, tentu saja dalam hal ini berbicara mengenai sesuatu yang menyenangkan atau pemberian. Karena ucapan terima kasih itu selalu adalah respon dari sesuatu yang diterima, sesuatu yang baik yang diterima. Misalnya hadiah, pemberian yang baik, dan sebagainya, maka ini mendatangkan suatu respons, yaitu terima kasih. Kita diberi hadiah, terima kasih. Kita diberi suatu pemberian yang baik, terima kasih. Kita diberi oleh-oleh, terima kasih, dan sebagainya. Tapi misalkan ada yang memberi bogem misalnya, memukul, akankah respon kita berupa terima kasih? Misalnya seorang anak karena nakal, kemudian dia dipukul, dirotan. Akankah dia mengatakan, oh terima kasih, terima kasih. Orang kan mengatakan, oh ini anak ini kurang waras ini. Nah, jadi saudara sekalian, demikian juga dengan Tuhan. Kalau dikatakan enpanti, segala keadaan, itu berarti keadaan baik dan keadaan tidak baik. Meliputi semua kondisi, semua keadaan. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ternyata mau tidak mau, faktanya adalah ada keadaan baik, ada keadaan tidak baik. Seperti saat ini, semua sedang dicekam
oleh suatu keadaan yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan, yaitu bagaimana virus corona ini bisa menyerang, menular, dan seterusnya. Sehingga manusia berusaha dengan sebisanya untuk supaya tidak tertular ini. Nah, akan tetapi nggak ada jaminan dalam hal ini. Kecuali kalau kita ada dalam Yesus saja. Nah, kembali di dalam masalah terima kasih ini. Jadi selama ini kita terjebak pada suatu pemahaman bahwa terima kasih itu harus segala sesuatu yang baik. Nah, kalau yang tidak baik, ya itu bukan sesuatu yang seharusnya diresponi dengan terima kasih. Misalnya tiba-tiba ada seorang memaki-maki, akankah orang itu akan, oh terima kasih atas makiannya ya. Saya kira hampir tidak pernah itu terjadi. Ketika ada seorang memaki-maki, maka responnya akan berbalik. Kenapa? Lu maki-maki gua. Salah apa gua? Nah, kalau kita merasa tidak bersalah, mungkin kita akan balas untuk bertahan atau marah kepadanya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, jadi yang harus kita pahami pertama-tama adalah bahwa mengucap syukur ini adalah dalam segala hal. Segala hal itu berarti tidak ada yang dipilah-pilah. Oh hal ini saja, kalau ini enggak usah. Segala hal itu berarti semua dalam segala hal. Segala hal ini meliputi segala yang baik ataupun yang tidak baik. Semua keadaan, baik keadaan sehat ataupun tidak sehat dan sebagainya. Loh, tapi kan katanya terima kasih itu untuk sesuatu yang baik. Yang tidak baik seharusnya tidak diresponi dengan berterima kasih. Akan tapi firman Tuhan ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti baik atau tidak baik keadaannya, situasinya, tetap harus mengucap syukur. Nah, tetapi mari perhatikan di sini. Ini bukan berbicara mengenai terima kasih. Memang secara umum dikatakan mengucap syukur itu adalah terima kasih. Tapi kalau kita kembali di dalam bahasa aslinya, nah jadi sekarang kita melangkah ke yang kedua, kata Evcharisteo ini, itu bukan sekedar suatu ucapan terima kasih. Tapi Evcharisteo itu adalah suatu ungkapan yang baik. Nah kalau kita lihat, kepada siapa kita menyampaikan ungkapan yang baik ini? Tentunya kepada Allah. Jadi dalam hal ini firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berterima kasih atas segala keadaan. Bukan terima kasihnya. Tetapi mengungkapkan sesuatu yang baik tentang Allah dalam segala hal. Itulah Evcharisteo. Itulah imperatifnya, yaitu Evcharistite tadi. Nah dengan demikian, ini bukan sesuatu yang aneh. Seringkali kita beranggapan, ya memang walaupun aneh, tapi karena disuruh ya kita lakukan aja sudah, apa boleh buat.
Ya, kemudian terima kasih Tuhan atas penyakit yang kau berikan. Terima kasih Tuhan atas kesulitan yang kau berikan. Lebih parah lagi malah kemudian, terima kasih Tuhan atas COVID-19 yang engkau datangkan ini untuk mewabah dan seterusnya. Wah, ini makin amburadul ini. Pemahaman tentang Allah, rencana Allah, dan iman kita makin amburadul. Yang benar adalah Allah itu Allah yang baik. Dia tidak pernah memberikan situasi yang tidak baik. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan mereka semua dalam keadaan yang amat sangat baik. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Dikatakan, Wayar Elohim et kol asher asa, wehine tov meot. Kata tov meot itu berarti good indeed, sungguh-sungguh amat baik, bukan sekedar baik saja. Kalau Allah adalah Allah yang juga menciptakan yang tidak baik, maka tentunya tidak akan ada ayat 31 itu. Selama Allah bekerja menciptakan, menjadikan dunia ini, semuanya itu sungguh amat baik. Lalu ketidakbaikan ini terjadi bukan karena Allah, tetapi karena manusia sendiri yang sudah membuatnya tidak baik. Nah, jadi saudara sekalian, kembali lagi di sini. Kalau dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu berarti dalam segala keadaan kita mengungkapkan sesuatu yang baik kepada Allah tentang Allah. Jadi bukan masalah terima kasihnya, tetapi efharisteonya. Suatu ungkapan yang baik tentang Allah. Nah, untuk memberikan contoh ini, mari saya ajak saudara melihat di dalam Mazmur pasal 34. Ini kita lihat kehidupan seorang yang bernama Daud. Nah, di dalam Mazmurnya pasal yang ke-34 ini dijelaskan dari ayat yang pertama, dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Ini kalau kita lihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 dan seterusnya, ya. Itu diceritakan bagaimana Daud ini sebetulnya terjepit. Dia dalam keadaan yang betul-betul susah, keadaan yang betul-betul tidak baik. Di satu sisi, dia ini sebetulnya raja yang diurapi, tapi dia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya sendiri yaitu Saul, hendak dibunuh. Dan Daud terpaksa harus melarikan diri ke padang gurun. Nah, kita tahu di padang gurun tidak ada supply apa-apa di sana. Nah, Daud coba untuk masuk ke daerah orang Filistin, siapa tahu dia akan mendapatkan sesuatu untuk supply kehidupannya bersama anak buahnya yang tidak sedikit itu. Tapi apa yang terjadi? Di daerah orang Filistin pun Daud juga dimusuhi. Ceritanya begini, orang Filistin waktu itu menyadari bahwa ini adalah Daud yang sudah mengalahkan pahlawan mereka yakni Goliat. Itulah sebabnya mereka hendak membunuh Daud, sampai Daud harus berpura-pura tidak waras. Sehingga Abimelekh, pimpinan mereka, itu mungkin menjadi ragu. Tidak mungkin kalau pahlawan model seperti ini. Kalau Daud yang membunuh Goliat itu model seperti ini, tidak mungkin. Itu mungkin orang lain. Maka dia diusir. Nah, coba kalau kita lihat keadaan Daud yang seperti itu pada waktu itu, dia betul-betul dalam keadaan terjepit. Mau dibunuh orang Filistin, mau dibunuh oleh Saul, dan dia mau kemana lagi?
keadaannya amat sangat tidak baik sebetulnya. Tetapi seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi mengatakan, en panti evharistite. Nah, kita lihat apa yang jadi respon Daud. Coba kita baca di dalam ayat yang kedua. Daud mengatakan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Nah, dalam keadaan yang tidak baik itu, Daud tidak mengatakan, oh terima kasih Tuhan aku mau dibunuh Tuhan, terima kasih aku mau dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Bukan. Tapi Daud mengungkapkan sesuatu yang baik tentang Allah. Ya tentunya ini suatu pujian seperti dikatakan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan karena segala hal. Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk mengatakan, oh terima kasih Tuhan atas penyakit ini, terima kasih atas kesulitan ini. Daud juga tidak melakukannya. Daud juga tidak mengatakan, oh terima kasih Tuhan atas kesulitan yang kau berikan ini dan seterusnya. Karena kalau Daud berterima kasih, maka terima kasihnya kepada siapa dong? Tentu kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan itu. Siapa yang mau membunuh Daud? Saul. Siapa yang mau membunuh Daud? Orang-orang Filistin. Bukan Allah. Nah, itulah sebabnya apa yang Daud lakukan ini, itu merupakan contoh bagi kita. Bahwa sekalipun keadaannya tidak baik, tapi kita bisa mengucap syukur, yaitu yang disebut evharisteo tadi, yaitu mengungkapkan sesuatu yang baik tentang Allah. Coba kita lanjut lihat lagi dalam ayat yang ke-9. Nah, di dalam ayat 9 ini Daud mengatakan begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan ta'amu ura'u ki tov Adonai. Mungkin saya tidak tuliskan semuanya, saya akan tuliskan ki tov Nah, ini yang penting. Tov, good. Ki tov Adonai. Ta'amu ura'u ki tov Adonai. Ashrei hagever yechesed bo. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di sini, dalam keadaan yang tidak baik itu, dia mengatakan justru ta'amu ura'u ki tov Adonai. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah inilah yang disebut sebagai evharisteo itu, yaitu mengucap syukur. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala hal, seperti apa yang dialami Daud ini, Daud bukan berterima kasih, tetapi bentuknya adalah betul-betul evharisteo, mengucap syukur kepada Tuhan tentang Tuhan, yaitu evharisteo tadi berarti mengungkapkan segala yang baik tentang Allah. Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi dalam hal ini, Daud memberikan suatu contoh kepada kita. Bagaimana
meresponi keadaan yang tidak baik sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Walaupun memang pada waktu itu Tesalonika ini belum ada pada zaman Daud. Tetapi firman Allah bagi kita saat ini jelas. Ada instruksi mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita melihat contoh yang jelas dari apa yang dilakukan oleh Daud. Dan ini sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Daud bukan, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan. Tetapi Daud berefkaristeo. Yaitu mengungkapkan sesuatu yang baik tentang Allah. Maksudnya adalah Daud tidak melihat situasinya. Tapi dia melihat Allahnya. Jadi sebetulnya inti dari apa yang diperintahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu adalah bahwa di dalam segala hal pandang Yesus. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah juru selamat. Dia bukan penyengsara. Nah, janganlah kita justru melihat keadaannya. Keadaannya memang sudah seperti itu. Memang tidak baik. Sakit penyakit terjadi di mana-mana, wabah melanda. COVID-19 menyerang dan sebagainya. Memang ini keadaannya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah jangan kita pandang itu semua. Tapi pandanglah Allah yang baik itu. Seperti Daud ini. Ketika dia mengatakan kecaplah dan lihatlah. Ta'amu ura'u kitov Adonai. Bahwa Tuhan itu baik. Maka di situ mujizat terjadi. Kita tahu bahwa Daud tidak terus-menerus seperti itu. Tidak lama setelah itu, Daud melihat mujizat terjadi. Bagaimana kemudian dia menjadi seorang raja yang agung. Dan sampai hari ini, Raja Daud ini tetap dikagumi oleh seluruh umat Israel. Karena dia adalah a man after God's heart. Seorang yang sangat berkenan kepada Allah. Dalam situasi seperti itu, dia tetap mengungkapkan sesuatu yang baik. Efkaristeo tentang Tuhan. Kepada Tuhan. Nah begitu juga saudara sekalian, mari saat ini kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kita harus pahami adalah pertama, ini bukan karena segala hal. Bukan karena, tetapi dalam segala hal. Dan ini bukan suatu terima kasih, tapi efkaristeo, yaitu suatu ungkapan yang baik mengenai Allah. Dalam keadaan seperti ini, di mana virus corona merajalela dan sebagainya, wabah di mana-mana, kita memandang Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang maha sanggup Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Aku percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Aku percaya akan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Kalau badai dan angin ribut saja itu diredakan Tuhan. Maka yang namanya wabah virus corona ini pun Tuhan akan diredakan dalam nama Yesus. Dan Engkau akan menunjukkan orang yang percaya kepadamu itu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Oleh karena itu mari
kita hidup di dalam pengucapan syukur. Bukan sekedar terima kasih, tapi Evharisteo. Lihat seperti Daud ini tadi. Dan dengan demikian, kita akan semakin melihat betapa besarnya Allah kita. Betapa ajaibnya Dia. Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Saat ini Tuhan, walaupun kenyataannya kami menghadapi banyak hal yang tidak baik di sekeliling kami. Tapi kami tetap mempunyai seorang Allah yang baik Tuhan. Dan berkuasa. Kami berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya juru selamat. Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan dan kuasa darah Yesus akan melindungi. Dan tidak ada virus corona apapun juga yang bisa menyentuhnya. Kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lalu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.